Di mata dia, emas dan batu itu tidak ada bedanya. Jadi jiwanya itu sudah tidak berpaling dengan keindahan yang fana. Kalaupun dia mencari rezeki, ya mencari rezekinya dari rezeki yang dia dapat itu dia gunakan untuk nyambung hidup saja. Sisanya ditermakan gitu ya. Kalau ada murid masih menggenggam harta karena takut miskin, nah itu kan kembali kepada pelajaran. Sebetulnya ini intisari dari apa yang sudah dibahas gitu ya. Orang yang tidak punya sifat zuhud, kalau dipanggil orang miskin dia berpaling gitu ya. Takut ketularan miskin. Nah. Kalau dipanggil orang kaya dia bergegas. Nabi Muhammad SAW sebaliknya. Kalau dipanggil orang miskin, Nabi itu bergegas menghampiri itu. Karena dia enggak cari posisi ya. Enggak cari posisi. Kritikan banget kayak kita nih. Oh, ya. Kita mau sedikit mention Hadir. Oh iya ya. Bab terakhir khotimah ini ada sifat-sifat murid dan itu cukup banyak sekali Habib sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifat murid yang tulus gitu ya, tulus, yang teguh sudah benar-benar shadiq ya, murid al-murid shadiq yang benar-benar murid sudah berkualitas. Itu sifatnya banyak sekali dihadirkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah, saya ingin bertanya satu sifat aja ini Habib yang saya kira menurut saya ini adalah salah satu yang menyedot perhatian saya. Di sini ada ungkapan la yakunul muridu muridan hatta yajida fil qur'ani kulla ma yurid. Seseorang tidak akan menjadi murid yang sejati hingga ia mendapati di dalam Al-Quran semua yang dia cari. Wa ya'rifun nuqsana minal mazid. Ia mengetahui kekurangan dan kelebihan. Wa yastaghni bil maula 'anil 'abid. Dia juga merasa cukup dengan Tuhannya daripada hamba-hambanya. Wa yastawi indahu dhahabu was-sa'id. Ini menarik. Di hadapannya semua manusia itu tidak ada perbedaan antara emas dan batu. Artinya penghormatannya sama. Tidak memilah-milih karena dia status jabatannya tinggi lalu mendapatkan penghormatan karena dia seorang pejabat ini lalu kita menspesialkan. Semua yang dia hadapi itu sama. Tidak ada bedanya antara emas dan batu. Bisa dijelaskan satu? Ini kalau punya karakter paragraf pertama ini aja ya sudah wali ini ya sudah ada. Sebelum karakter banyak sekali ya. Makanya ini la yakunul muridu muridan, seorang murid itu tidak menjadi murid, maksudnya tidak menjadi murid yang sejati gitu ya. Nah, ya dia baru murid sekedar nama, bukan murid sejati. Sampai dia mendapatkan di dalam Al-Quran itu semua apa yang dia inginkan. Maksudnya memang Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk umat manusia dalam menjalani hidup. Menemukan di dalam Al-Quran semua yang dia inginkan untuk menjalani hidup ini. Menjalani hidup dengan benar. Dia mengetahui yang hak dan yang batil, mana yang harus diprioritaskan, mana yang dilakukan belakangan, bagaimana adab-adab, bagaimana akhlak, bagaimana apa karakter yang baik, apa karakter yang buruk, bagaimana menjadikan nasib kita di kemudian hari itu bahagia, nasib atau sebaliknya kalau kita tidak melakukan itu nasib kita akan buruk, kita akan bersedih di kemudian hari. Semua keperluan itu, keperluan hidup manusia itu keperluan hidup agar manusia bisa bahagia dunia akhirat itu dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya seorang murid itu harus selalu berkawan. Betul. Kawan Al-Quran sebagai kawan perjalanan. Ini pertama, ini menunjukkan bahwa seorang murid itu harus berpijak pada Al-Quran. Nah, dia menemukan segala sesuatu. Allah sendiri berfirman, wa anjalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu, hai Muhammad SAW,
Alkitab, yaitu Al-Quran ini, menjelaskan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Apa segala sesuatu itu? Ya segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ini informasi yang paling otentik gitu ya, Al-Quran itu. Nah, murid itu ketika mendapati masalah di dalam hidupnya, yang pertama dia buka adalah Al-Quran. Nah, ada juga yang menafsirkan setiap dia membuka Al-Quran, dia menemukan pemahaman solusi di dalam hidupnya. Karena keterikatannya dengan Al-Quran. Nah, ini yang kedua maknanya juga murid itu selalu berdampingan dengan Al-Quran. Kalau ada murid mengaku dirinya murid tapi tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi merenunginya atau mempelajari Al-Quran, ya itu masih jauh dari sifat-sifat murid. Gitu ya. Nah, kemudian wa ya'rifan nuqsan minal mazid, dan mengetahui kekurangan dan kelebihan. Mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurang. Jadi dia harus selalu ada di tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga kurang dari apa yang diperlukan. Dia bisa juga maksudnya dia tahu apa yang kekurangan apa yang harus dihindari, yang harus diperbaiki, dan kelebihan apa yang harus dikejar. Ya, bisa juga berarti seperti itu. Wa yastaghni bil maula 'anil 'abid, dan murid itu merasa cukup dengan Tuhan daripada hambanya. Maksudnya tidak perlu dengan makhluk. Dia hanya memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengadu, punya masalah, ya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika punya permintaan, ya permintaannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dia tidak boleh meminta kepada manusia. Tapi kalaupun secara fisik dia harus meminta tolong kepada manusia, di hatinya itu yang menolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia menolong, yang menjadikan manusia menolong itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencari perhatian makhluk, tapi dia mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak menjadi budak makhluk, tapi tetap harus betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok disuruh berguru kepada syekh? Ya bergurunya kepada syekh itu karena ingin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita di dunia kan harus ada jalannya itu ya. Harus ada sarananya. Berikutnya adalah wa yastawi indahu dzahabu was-sa'idu. Ini sebetulnya berkaitan dengan zuhud. Sifat zuhud. Di mata dia, emas dan batu itu tidak ada bedanya. Jadi jiwanya itu sudah tidak berpaling dengan keindahan yang fana. Emas dan batu itu tidak ada bedanya. Kerikil sama emas itu di matanya sama, tidak tertarik dia dengan hal-hal seperti itu. Kalaupun dia mencari rezeki, ya mencari rezekinya, rezeki itu dia dari rezeki yang dia dapat itu dia gunakan untuk nyambung hidup saja. Sisanya didermakan gitu ya. Kalau ada murid masih menggenggam harta karena takut miskin, nah itu kan kembali kepada pelajaran. Sebetulnya ini intisari dari apa yang sudah dibahas gitu ya. Dirangkum dalam satu paragraf ini. Jadi dari ucapan-ucapan beliau kemudian dikutip di dalam penutupan ini. Nah bisa juga seperti yang disampaikan tadi, emas dan batu itu orang kaya, orang miskin, buat dia tidak ada bedanya. Karena dia tidak mengejar posisi apa-apa di antara makhluk. Orang yang tidak punya sifat zuhud, kalau dipanggil orang miskin dia berpaling gitu ya. Takut ketularan miskin. Nah. Kalau dipanggil orang kaya dia bergegas. Nabi Muhammad SAW sebaliknya. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau dipanggil orang miskin, Nabi itu bergegas menghampiri itu. Karena dia tidak cari posisi ya. Tidak cari posisi. Ini kritikan banget kayak kita ya. Kita kalau yang undang orang kaya, pasien nomor 1 gitu ya. Nomor 1 yang miskin, waduh. Saya kira ini, khotimah ini ringkasan-ringkasan dari apa yang sudah kita bahas. Yang harus disandang oleh seorang
murid. Jadi ini bisa dibaca sendiri nanti di rumah gitu ya. Saya kira teman-teman, rekan-rekan baik yang ingin membaca ini, kesimpulannya saya kira sangat menarik. Teman-teman bisa renungi di bab khotimah, bab ini ada satu, ini juga bisa dijadikan quote-quote untuk kehidupan kita, memotivasi kita, dan sangat simpel dan mudah dipahami. Karena itu kami mengajak teman-teman juga bisa merasakan langsung kelezatan dan kenikmatan membaca sifat-sifat murid yang menjadi khotimah di dalam bab Risalah Adab Sulukil Murid. Ini sudah selesai berarti satu kitab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ditulisnya kitab ini kan karena untuk ditiru tadi itu ya, supaya kita mewarisi apa yang dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid ini. Terima kasih Habib, kayaknya udah 3 tahun nih. 3 tahun kita membincang bersama. Kitabnya tipis tapi luar biasa dalam. Dan kami juga terima kasih ucapan Habib sudah menerjemahkan kitab ini dengan sehingga memudahkan bagi teman-teman rekan-rekan yang tidak familiar dalam bahasa Arab, karena ada terjemahan dari Habib Husin Nabil, dan ini bisa membantu kita untuk bisa mengakses dalam bahasa Indonesia. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Habib selalu dan limpahan rahmat, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membimbing kami untuk mengkaji, mendaras petuah-petuah atau jalan-jalan ruhani yang banyak dari warisan-warisan intelektual Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kami ucapkan terima kasih Habib. Sama-sama. Tolong berkenan Habib membacakan doa yang ada di dalam kitab ini. Iya, betul. Untuk supaya kita terkena percikan berkah doa beliau ya. Jadi pembaca itu saat membaca kitab ini seakan-akan didoakan langsung kan. Abdullah. Memang di antara kelebihan kitab-kitab Al-Haddad itu, kita ketika membacanya itu seakan-akan beliau seperti hadir di depan kita. Kayak kita dididik oleh bapak kita sendiri gitu ya. Ciri khas beliau ini berdialog dengan pembaca. Jadi pembaca itu hanyut di dalam kitabnya. Baik. Jadi kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. أن ترزقنا كمال المتابعة لعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأعماله وأقواله ظاهرا وباطنا وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Habib. Nah, ini terakhir, halaman terakhir. Dia mengatakan tammat hadhihi risalah lil murid al makhsus min rabbih al majid bit tathbit wat ta'yid wat tasdid. Kitab ini selesai untuk para murid yang mendapat keistimewaan dengan ketetapan, kekuatan, dan kebenaran dari Tuhannya yang Maha Agung. Wa kana bihamdillah imla'uha fi sab'i layalin aw thamanin. Bayangkan ini ya. Dengan pujian bagi Allah, kitab ini ditulis dalam 7 atau 8 hari. Min syahri Ramadan. Dan ditulis min syahri Ramadan di bulan Ramadan sanah 71 wa alfin min hijratihi sallallahu alaihi wasallam, di tahun 1071 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.